Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Hulidah dengan NIM 204050101 dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang materi yang berjudul ilmu ekonomi. Seperti yang telah Bapak jelaskan di dalam video tersebut, ilmu ekonomi berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama berasal dari kata aikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Nah, jika digabungkan berarti aikos nomos artinya peraturan atau manajemen rumah. Nah, secara garis besar itu bisa berarti aturan tentang manajemen rumah tangga. Kenapa dikatakan sebagai rumah tangga? Karena bagaimana kita membelanjakan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi. Dan mengartikan ekonomi sebagai rumah tangga, bagaimana kita mengatur pendapatan rumah tangga individu dan bagaimana cara mengaturnya dalam pembelanjaan individu tersebut. Nah, jika dalam rumah tangga tidak dapat memanage pendapatan rumah tangga, maka tidak akan berkecukupan dan bisa jadi malah kekurangan seperti berhutang atau bahkan sampai banyak hutang. Maka dari itu ekonomi itu penting. Saya setuju tentang penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis pada video tersebut. Namun saya memiliki penjelasan menurut para ahli ekonomi, yaitu yang pertama Paul S. Samuelson tentang ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan, ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang langka atau terbatas. Nah, untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkan berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsinya. Dan menurut ahli ekonomi Albert Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari pengertian yang disampaikan dari para ahli tersebut, ilmu ekonomi berperan aktif untuk menyejahterakan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok. Nah, penjelasan tersebut berdasarkan buku yang pernah saya baca, buku yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi dengan tema ekonomi tentang materi ilmu ekonomi menurut para ahli yang disusun oleh Sylvia S.E. dan kawan-kawan. Selanjutnya dari penjelasan Bapak menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Nah, saya setuju dengan penjelasan yang Bapak saya sampaikan. Di sini saya juga memiliki penjelasan. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data-data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Yang kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Yang ketiga, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Nah, manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seorang pengamat ekonomi. Nah, teori ekonomi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekonomi makro. Yang kedua, ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro adalah matkul yang kita tempuh
pada semester ini. Nah, ekonomi makro sendiri adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian. Contohnya, kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah dan pendapatan nasional. Kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual, misalnya perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Nah, penjelasan tersebut juga sama berdasarkan buku yang pernah saya baca, buku yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi kelas 10, tema ekonomi tentang materi bagian ilmu ekonomi yang disusun oleh Sylvia S.E. dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya Bapak menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro. Setuju dengan penjelasan Bapak? Namun saya memiliki penjelasan dari jurnal yang pernah saya baca, itu jurnal konsep dasar ekonomi makro yang disusun oleh Ayu Indah Lestari. Nah, di sini konsep dasar ekonomi makro ada beberapa. Yang pertama tentang penjelasan inflasi kenaikan harga. Inflasi merupakan suatu kejadian yang sering terjadi dalam dunia perekonomian. Nah, pada dasarnya inflasi merupakan peristiwa di mana semua harga naik dan terjadi terus-menerus dan bersifat umum. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian tersebut baik. Nah, yang ketiga, tingkat pengangguran. Nah, di mana tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Nah, selanjutnya yang keempat, kerjasama antar negara di dunia. Kerjasama antar negara khususnya dalam perekonomian dunia menjadi salah satu fokus kajian ekonomi makro karena interaksi yang ada akan menghasilkan situasi dan kondisi yang baik dalam jalannya perekonomian suatu negara. Yang kelima, perjalanan siklus ekonomi. Siklus ekonomi diartikan sebagai perjalanan ekonomi suatu negara, pastinya ada naik turunnya dalam siklus ekonomi. Nah, mengapa ekonomi menjadi kajian ekonomi makro? Karena sangat dampak-dampaknya yang ditimbulkannya memberikan dampak yang cukup besar. Nah, misalnya ada di resesi ekonomi yang berjalan terus-menerus, membuat perekonomian suatu negara sulit melakukan fungsinya. Yang keenam, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang bertugas untuk mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah. Yang ketujuh, autonomic instrument. Merupakan instrumen yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan persentase atau nilai pajak dengan tujuan untuk memunculkan hasil harga atau barang secara umum, atau lebih jauh nanti tingkat inflasinya akan naik. Yang terakhir, 8 instrumen diskresi. Merupakan instrumen untuk langkah-langkah pemerintah dalam mengubah pengeluarannya dengan tujuan untuk meminimalisasi naik turunnya kegiatan perekonomian agar tetap berjalan dengan lancar dan stabil. Mungkin ini saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.